Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Saudaraku yang terkasih, setiap orang punya potensi mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat positif, dapat juga negatif. Orang yang membawa pengaruh positif kita biasa sebut motivator atau inspirator, di mana keberadaannya mampu memotivasi orang lain untuk mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau membawa pengaruh buruk terhadap orang lain biasanya kita sebut provokator. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan, saudara. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh positif bagi dunia. Dampak atau pengaruh atau impak yang dimaksudkan adalah hal-hal yang baik, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, kita harus dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita melalui teladan hidup yang positif, jadi berkat bagi mereka. Supaya kita dapat memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar dan lingkungan kita, keluarga kita, maka kita harus punya karakter yang baik. Nah, apa itu karakter? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan. Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas dari seseorang. Karakter menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya, apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tentang Daud, Tuhan berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Orang Kristen yang punya karakter berarti orang yang tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, karena dia tahu Tuhan melihat setiap perbuatannya. Inilah yang sedang Tuhan cari.
orang percaya yang punya karakter yang baik, yang tampak nyata dalam setiap perkataannya, mencerminkan kehidupan di dalam Tuhan. Perbuatan sikapnya mencerminkan Kristus yang ada dalam hidupnya, karena keberadaan orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, yang dapat dilihat oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Karena itu ingatlah, jadilah orang Kristen yang punya karakter yang baik. Itulah yang berdampak bagi dunia, jadi berkat bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami memuliakan nama-Mu, mengucap syukur untuk firman Allah bagi kami. Tuhan mengajar kami, Tuhan juga menegur kami. Kalau selama ini mungkin terkadang kami tidak berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kami, atau di luar kami berdampak baik, berdampak positif, tapi di dalam keluarga kami sendiri kami tidak jadi berkat. Hidup kami jadi batu sandungan, perkataan kami tidak mencerminkan kami sebagai orang percaya pengikut Kristus, apalagi perbuatan kami. Ya Tuhan, kami mau memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami, yaitu sungguh-sungguh terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Karena kami adalah surat Kristus yang terbuka, maka kami mau hidup jujur. Apa yang kami katakan, itu yang kami lakukan. Perkataan kami sama dengan perbuatan kami. Kehidupan kami sesuai dengan perkataan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, kuasai hidup kami, dan pimpin langkah kami, supaya perkataan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami mencerminkan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami, dan hidup kami jadi berkat. Pertama, bagi orang-orang terdekat, mungkin itu keluarga kami, mungkin itu anak, orang tua, pasangan kami, tetapi juga kepada komunitas kami, dan juga kepada masyarakat di mana kami berada. Ya Tuhan, ini hidup kami, penuhi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kami hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan.
harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alatmu itu rindumu padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.